Satu, dua, tiga, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samudra Bagas Sabriasta. Nama saya Muhammad Waki. Nama saya Laskar Brahma Noviadi. Nama saya Stefan Nikamukala Wicaksono. Dan kali ini kami ingin menjelaskan hasil analisis kami mengenai garis pantai karya Pramudia Ananta Tour. Sebelum kita bahas mengenai struktur, kaidah kebahasaan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam novel tersebut, mari kita bahas tentang sinopsis dari Gadis Pantai karya Pramudia Ananta Tour. Jadi, novel sejarah ini bercerita tentang seorang gadis pesisir Jawa yang dipilih menjadi istri oleh seorang bangsawan dalam sistem feodal pada masa penjajahan Belanda. Gadis pantai yang tidak disebutkan namanya menjadi istri sementara. Tradisi yang menggambarkan ketimpangan sosial di mana perempuan desa hanya dijadikan objek status oleh kaum bangsawan. Dalam lingkungan bangsawan yang penuh aturan, gadis pantai menghadapi banyak tekanan. Tetapi ia tetap menunjukkan keteguhan hati dan kebanggaan sebagai orang pesisir yang jujur. Setelah melahirkan anak, ia diusir dari bangsawan, menyoroti rapuhnya posisi perempuan di bawah sistem feodal yang patriarkal. Novel ini menggambarkan kritik tajam terhadap ketidakadilan sosial, penindasan kelas, dan patriarki, dengan fokus pada peran perempuan yang sering diabaikan dalam masyarakat. Meskipun begitu, bagian pertama dari trilogi novel tersebut, kelanjutannya tidak diterbitkan akibat larangan politik pada zamannya. Nah, sekarang kita bakal masuk bagian orientasinya nih. Bagian orientasi dari novel ini memperkenalkan tokoh utama, yaitu Gadis Pantai, seorang gadis muda yang tinggal di sebuah desa nelayan di pesisir utara Jawa. Kehidupan Gadis Pantai digambarkan dengan detail, memperlihatkan suasana kehidupan masyarakat pesisir yang keras namun penuh kebersamaan. Gadis Pantai adalah sosok yang sederhana, polos dan penuh harapan, meskipun hidup dalam kemiskinan. Kehidupan tentang Gadis Pantai berubah drastis ketika keluarganya merasa terhormat saat mendapat tawaran dari seorang priayi tinggi, Bendoro, untuk menjadikannya sebagai istri. Bendoro adalah simbol kekuasaan dan status sosial tinggi di masyarakat Jawa pada waktu itu. Ia adalah seorang bangsawan yang memiliki kuasa dan kewibawaan. Dan pernikahannya dengan Gadis Pantai hanyalah sebuah formalitas yang lebih mirip dengan pemilikan. Dalam masyarakat pada masa itu, pernikahan seperti ini umum terjadi bentuk pelampiasan kekuasaan kaum priai terhadap rakyat jelata. Orientasi novel ini mengatur latar belakang sosial dan budaya yang akan menjadi panggung bagi konflik utama cerita. Nah, kita bakal masuk ke pengungkapan peristiwa. Setelah menikah, Gadis Pantai dibawa ke kota tempat Bendoro tinggal. Peristiwa-peristiwa awal kehidupan Gadis Pantai di rumah Bendoro menggambarkan betapa asing dan kerasnya kehidupan sebagai istri dari seorang bangsawan. Gadis Pantai harus belajar tata krama, bahasa, dan aturan yang berbeda jauh dari kehidupannya di desa. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang penuh dengan norma-norma sosial yang ketat dan seringkali tidak manusiawi. Gadis Pantai menjadi saksi bisu bagaimana kaum priai menjalani kehidupan dengan penuh kekuatan dan hierarki. Ia merasa terasing karena tidak memiliki kawan dan selalu diawasi oleh para pelayan. Kehidupannya yang baru diisi dengan kesepian, ketaatan buta, dan ketidakpastian. Gadis Pantai tidak dianggap sebagai istri dalam arti sebenarnya, melainkan lebih sebagai properti atau bagian dari pelengkap status Bendoro. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian struktur menuju konflik. Nah, seiring berjalannya waktu, Gadis Pantai mulai merasakan tekanan dari statusnya sebagai istri simpanan yang sebenarnya tidak memiliki hak atau posisi yang jelas dalam keluarga Bendoro. Ia seringkali merasa direndahkan atau diperlakukan dengan tidak hormat. Konflik ini semakin mendalam ketika Gadis Pantai mulai memahami bahwa posisinya ia hanyalah sementara. Ia mulai merasakan ketidakadilan dan perlakuan dingin dari Bendoro serta para pelayan yang bekerja dalam rumah itu. Ketidakpastian ini semakin diperparah ketika Gadis Pantai menyadari bahwa meskipun ia telah menikah dengan Bendoro, ia tetap bukan bagian dari keluarga secara sah. Ia tidak pernah diakui secara formal. Dan semua pengorbanan serta perubahan yang ia alami tidak mendapatkan penghargaan apapun. Gadis Pantai dalam ketidakpastian emosional dan mental yang terus memburuk memperlihatkan betapa rapuhnya posisi perempuan dalam masyarakat feodal. Nah, lalu ada bagian struktur puncak konflik. Puncak konflik terjadi ketika Gadis Pantai akhirnya mengetahui bahwa dirinya hanyalah bagian dari siklus yang akan berakhir setelah ia melahirkan seorang anak bagi Bendoro.
Ia menyadari bahwa ia hanyalah salah satu dari sekian banyak istri simpanan yang akan digantikan oleh perempuan lain setelah fungsi utamanya sebagai penghasil keturunan itu sudah terpenuhi. Kehidupan gadis pantai di puncak konflik ini dipenuhi oleh penderitaan dan keputusasaan, serta perasaan dikhianati oleh status dan peran yang dipaksakan kepadanya. Klimaks ini memperlihatkan momen ketika gadis pantai merasa benar-benar kehilangan kendali atas hidupnya. Ia tidak hanya harus menghadapi pengkhianatan secara emosional, tetapi ia juga harus mengalami kenyataan pahit bahwa ia harus meninggalkan anaknya sendiri demi keinginan dan aturan Bendoro. Gadis pantai dihadapkan pada pilihan yang tidak ada baiknya, tetap tinggal dan menjalani penderitaan atau kembali ke desa dengan luka yang dalam. Nah, sekarang ada bagian resolusi. Resolusi cerita ini tidak memberikan solusi bahagia. Gadis pantai akhirnya dikembalikan ke desanya setelah Bendoro memutuskan untuk menikah lagi dengan gadis yang lebih muda dan lebih sesuai dengan seleranya. Resolusi ini menunjukkan bahwa bagaimana gadis pantai diabaikan dan dibuang begitu saja setelah tidak lagi dibutuhkan. Ketidakberdayaan gadis pantai dan ketidakadilan yang dialaminya menyoroti kegagalan sistem sosial dan budaya yang tidak memberi tempat bagi perempuan. Setelah kembali ke desa, gadis pantai merasa terluka, baik secara fisik maupun emosional. Ia kembali ke keluarganya dengan perasaan hancur dan kenangan pahit dari kehidupannya sebagai istri seorang bangsawan. Gadis pantai tidak lagi menjadi gadis yang polos dan penuh harapan, melainkan ia hanyalah seorang perempuan yang hancur oleh sistem patriarki yang tidak memberinya ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Nah, yang terakhir itu ada bagian koda. Bagian koda dari novel ini memberikan gambaran akhir yang muram dan penuh ironi. Gadis pantai kembali menjadi bagian dari masyarakat nelayan, tetapi luka batinnya tetap tidak bisa disembuhkan. Ia hidup dalam bayang-bayang masa lalunya dan kehilangan kesempatan untuk membesarkan anaknya sendiri. Kembalinya gadis pantai ke desanya menandakan sebuah siklus yang terus berulang-ulang kepada perempuan-perempuan muda yang akan terus dieksploitasi oleh sistem sosial yang tidak adil. Koda ini juga menyeratkan pesan kritik Pramudia terhadap sistem feodal Jawa yang memandang perempuan sebagai objek. Novel ini ditutup dengan nada tragis, memperlihatkan nasib perempuan desa yang tidak berdaya di bawah kekuasaan priai. Gadis pantai sebagai simbol ketidakadilan menjadi suara bagi banyak perempuan lain yang mengalami nasib serupa. Secara keseluruhan, Gadis Pantai adalah sebuah kritik tajam terhadap ketidakadilan sosial, patriarki, dan eksploitasi perempuan yang masih relevan hingga kini. Struktur naratifnya yang kuat mengajak pembaca untuk merenungkan nasib perempuan dan perbedaan kelas dalam masyarakat. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjalanan seorang gadis, tetapi juga memperlihatkan betapa kerasnya perjuangan untuk meraih martabat dalam sistem yang menindas. Ada beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam novel ini. Nah, yang pertama itu ada nilai sosial. Nilai sosial ini terdiri dari kesenjangan sosial yang merupakan gambaran kesenjangan sosial antara golongan bangsawan dan golongan non-bangsawan, yang dimana orang-orang miskin dalam novel ini diperlakukan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Lalu yang kedua ada patriarki, yaitu nilai yang sangat kuat dalam budaya di mana diganti gadis pantai hidup. Hal ini dapat dilihat dalam posisi perempuan dalam rumah tangga ningrat yang hanya untuk melayani laki-laki. Nah, yang kedua ada nilai budaya. Kita dapat melihat nilai ini dalam tradisi perkawinan feodal yang merupakan pernikahan dalam kalangan bangsawan yang tidak didasari dengan cinta. Lalu ada kehormatan dan status yang merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat yang digambarkan dalam novel ini. Nah, sekarang saya akan menyebutkan beberapa kaidah kebahasaan yang ada dalam novel ini. Pertama, ada kalimat bermakna lampau yang kalian bisa lihat di sini. Lalu ada menyatakan urutan waktu. Lalu ada kata kerja material. Ada kalimat tak langsung. Ada kalimat langsung. Lalu ada kata kerja mental. Dan yang terakhir ada kata sifat. Pada zamannya,